Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi mohon maaf ya, lagi live lampunya mati. Baru paling 12 menit ya Umi live. Jadi Umi sudah tunggu tapi lampu tetap mati. Akhirnya Umi pergi dulu sarapan. Ini baru Umi pulang lagi. Oke, kita awali dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Maaf ya, tadi terputus live kita karena lampu mati, bukan kesalahan Umi ya. Baru tadi sampai tips ya, kalau nggak salah tadi sampai tips untuk cara kita hidup bahagia. Nah, jadi jemaah pada lari semua gara-gara mungkin sinyal Umi, lampu Umi nggak ada. Lagian kuota Umi juga sudah ada, tetapi sinyalnya jadi nggak bisa Umi live ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah di pagi Sabtu ini kita diberikan Allah kesempatan. Sudah Umi bilang semua orang pengen bahagia. Ya, tujuan kita hidup ini pengen bahagia, tetapi bukan hanya bahagia di dunia saja, tetapi juga berbahagia di akhirat. Ya. Dan tidak bisa jadi jaminan orang bahagia itu karena hartanya, karena kekayaannya, karena pangkatnya. Astagfirullahaladzim. Ini harus Umi ambil tisu dulu supaya tidak licin. Kita istighfar dulu ya. Insan pagi ini Nabila, Nabila pakai TikTok baru ya Nabila sayang ya. Makasih Wong Ferdi ya, Wong Freddy ya. Waalaikumsalam. Kita sebelum kita mulai kajian kita yang tadi terputus gara-gara mati lampu ya. Kita istighfar dulu lah ya, minta maaf Umi sudah tunggu, akhirnya BT Umi di rumah ya, sudah ngurus kucing. Umi pergi dulu nyari sarapan, tahu-tahu ban motor Umi kempes. Umi kan belanja ke rumah jadi enak pakai motor. Ya Umi, ini akun satunya, Masya Allah Nabila, saya selalu makasih Wong Ferdi, Masya Allah. Kita istighfar dulu ya, atau baca selawat dulu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya manda'u ja'inallah, inal musi'ina qad ja'u li zamdiya astaghfirunallah. Makasih untuk Masya Allah sudah hampir 100 ya. Yuk kita kembali lagi ke tema kita, baru nanti kita istighfar. Atau mau istighfar dulu, takutnya nanti kalau kita istighfar jangan sama-sama ya, istighfar sudah istighfar baru kita lanjutkan tema kita, tips kita menuju ke kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yuk sama-sama ya. Astaghfirullah Robbal baroya, astaghfirullah, sama-sama ya. Minal khotoya Robbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa wahabli rizqan wasi'am fatuf alaina taubatan nasuha fatuf alaina taubatan nasuha. Makasih Meisye, makasih Nabila udah tap-tap layarnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi batas terputus gara-gara mati lampu ya. Jangan banyak mengeluh ya tadi ya, tapi kita ulang lagi bagaimana cara kita supaya kita bahagia adalah kita menjalankan hidup sesuai dengan kemampuan kita. Kita menjalankan hidup tidak keluar dari diri kita. Kita menjalankan hidup tidak banyak mengeluh. Salam kenal, makasih ya yang udah follow me ya. Dan untuk kita bahagia juga kita banyak-banyak bersyukur. Dan kita tidak membandingkan proses takdir kita dengan orang lain. Makasih Rosna yang ada di EBI ya. Dan ini akan Umi uraikan, orang yang paling bahagia, orang yang selalu bersyukur, dan dia tidak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain, proses takdirnya tidak pernah dia bandingkan. Makanya dia tidak bisa mengeluh. Karena dia tahu itu adalah qadar dari Allah. Ya. Nah ini Umi akan uraikan beberapa langkah.
Ya, beberapa langkah sebenarnya ini tipsnya. Tapi sebelum kita menuju tipsnya adalah yang akan Umi jelaskan di sini mengapa kita ini harus bahagia. Memang harus tujuan hidup kita bahagia. Ya, di surat Al-Baqarah 201 2000. Dan di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami." Coba buka dulu Al-Baqarah 201. Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu selalu kita baca. Ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tanpa kita sadar kita itu waktu kita berdoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, kita minta dengan Allah mengangkat tangan minta kebahagiaan bukan hanya di dunia tetapi juga minta kebahagiaan di akhirat dan azabil jahannam wa qina azabannar. Ya. Nah, itu doa kita yang tanpa kita sadari sering kita ucap, kita selalu meminta kebahagiaan dari Allah. Nah, ridho dan tidak ridho, ya, kita melepaskan sebuah doa, Allah tahu. Ya, Allah tahu kita ini salah, Allah tahu kita ini pendosa, Allah tahu kita ini banyak hilapnya. Makanya Allah sangat menunggu kita mengakui kesalahan kita, membuka aib kita di sepertiga malam. Ya, karena kuncinya hidup kita memang harus jujur dengan Allah. Tapi tanpa kita jujur pun Allah tahu kita ini pura-pura bahagia atau pura-pura seperti apa, tahu Allah. Ya, makanya di dalam surah Al-Baqarah itu kita selalu tanpa kita sadari sering kita baca Robbana atina fid dunya hasanah ya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta dengan Allah, minta bahagia bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Ya. Dan kita apa? Kita pingin juga ketika kita ingin meraih kebahagiaan itu, ya, kita menjadi partner ataupun menjadi relasi untuk suami ataupun untuk istri kita. Bekerja sama dalam meraih keridhaan Allah, saling tolong menolong dalam memberikan kebaikan, ya, dan take and give, ya, take and give artinya sekali-sekali kita memberi nasihat, sesekali kita menerima nasihat. Cuman kalau menasihati suami menjadi mentang-mentang kita lebih pintar, kita sok-sokan mau, jangan seperti itu. Ada tata caranya, ya, dari segi emosional, dari segi spiritual, dari segi apapun. Kalau kita sebagai istri punya skill yang ada lebih dari suami, pintar baca Al-Quran, lebih solehah, jangan kita menjadikan diri kita sombong. Tetap kita harus hormat dengan suami kita, ya, jangan kita merasa diri kita tidak bisa. Baik buruknya suami kita, tetap kita harus tunduk dengan suami kita. Ya, walaupun suami kita itu tidak soleh, kita tetap harus menjadi wanita soleha. Ya, maka dari itu kita di dalam rumah tangga kita memang harus take and give dan saling mendengar, saling menerima nasihat. Ya, dan seperti di surah Al-Asri, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Ya, ada kerjasama yang penting itu. Ya, untuk menjadi seorang ibu yang bisa menjadikan dirinya madrasah untuk anak dan untuk orang-orang yang dekat dengan dia, ya. Ya, itu dalam ajaran, ya, kita selalu mau saling mengingatkan. Kalau suami lambat sholat, yo sholat yo bi, ya, sudah sebelum pergi sudah sholat belum, yuk sholat dulu, jangan marah belum sholat mau pergi jangan, ya. Dan yang lainnya selain kita mengupas tips untuk bahagia adalah kita bahagia itu kalau kita mempunyai anak yang soleh dan soleha, ya. Iya, harus sabar Nabila. Ya, Nabila kan diuji oleh suami ya, Nabila ya. Tapi Nabila sabar karena tidak akan jadi hisab untuk Nabila. Kalau suami Nabila jauh dari Allah. Yang penting Nabila sudah pernah mengingatkan. Nah, kita punya anak, kita mempunyai anak yang soleh dan soleh itu juga bahagia, mempunyai anak yang patuh, mempunyai anak yang menurut, ya, kepada orang tua, hormat kepada kita, memiliki sifat yang jujur. Dan dia juga mau kita mendengar nasihat kita, itu juga salah satu kebahagiaan kita sebagai seorang ibu, ya. Dan misal kita punya anak, tidak semua anak itu harus baik semua, ada juga kadang kita diuji oleh anak kita, 3 anak kita 1 yang agak bandel, itu biasa saja, tergantung cara kita merespon dan menyingkapi bagaimana cara kita dengan anak kita, ya. Yang lainnya membuat kita faktor kita untuk membuat diri kita bahagia itu adalah lingkungan.
Ya, Masya Allah, makasih ya. Ini Umi nggak lihat loh, taunya bacaan Allah saja profilnya. Ya. Terus yang membuat kita itu ada lingkungan atau teman yang pergaulan yang adalah banyak mengemukakan surga, berkarakter, mempunyai kepribadian untuk mengejar ridha Allah. Kalau kita salah dan bergaul, kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Lihat orang pakai kacamata Hermes, oh Leli, makasih Leli. Lihat kita pakai tas Hermes, pengen lagi salah. Kalau kita tidak mampu ya sudah, kita syukuri apa yang kita punya. Ya, jadi lingkungan, makasih Leli, Masya Allah. Lingkungan juga menjadikan orang itu bisa bahagia. Kalau kita mempunyai lingkungan yang selalu bersyukur, mempunyai lingkungan ahli-ahli ibadah, kita tidak pernah. Ini ada juga datang ke masjid talim, melihat orang gonta-ganti jilbab, jadi cerita. Melihat orang gonta-ganti kacamata juga jadi cerita. Itulah yang menyebab kita, hati kita sempit. Ya, jadi lingkungan juga bisa membuat orang itu menjadi kufur nikmat ataupun syukur nikmat. Diawali dengan lingkungan keluarga kita. Ya, apalagi kalau sudah tua, ini kita selalu ingat kematian. Mungkin lagi muda kita merasa kita masih lalai dengan kematian, tetapi saat umur kita sudah menua, ya, kita selalu diintai oleh kematian. Makanya selalu banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak bertobat. Nah, sekarang sering kita dengar, kadang teman main kita sudah ada berita sudah meninggal, Farida si A, oh sudah meninggal, sakit apa? Udah nggak sakit, ada yang sakit. Teman main kita kecil sudah banyak yang meninggal. Ya, Masya Allah, makasih Leli sayang. Terus di Facebook kita dengar lagi ada untayan kata-kata telah meninggal. Ini teman SMA sudah meninggal, teman SMP sudah meninggal. Nah, kita masih dihidupkan Allah. Supaya apa? Supaya kita rajin untuk bermuhasabah. Iya betul Umi, dari lingkungan juga bisa mempengaruhi kita. Iya benar sayang. Ya, Assalamualaikum Umi warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ketinggalan Ana Rani. Umi tadi hidup nge-live Umi hidupkan HP baru 16 menit apa 15 menit lampu mati. Ini baru Umi ulang lagi dari jam 8:08 tadi ya. Makanya bagaimana pada kesempatan hari ini kita akan berbincang bagaimana cara kita mencari kebahagiaan. Karena kita yakin semua orang pengen bahagia. Orang miskin pengen bahagia, orang kaya juga pengen bahagia, orang mempunyai jabatan titel juga pengen bahagia. Ya. Dan banyak orang yang menyangka kebahagiaan itu tolak ukurnya adalah harta. Orang bahagia itu tolak ukurnya karena tinggi pangkat atau kecantikan. Tidak, salah. Ya. Kebahagiaan itu tidak diukur dari banyaknya harta. Tingginya jabatan banyak, orang yang depresi, bunuh diri, gantung diri, artis-artis, coba lihat. Lagi di puncak karir, ya, mati, bunuh diri, ya, nggak usah kita sebut ya. Banyak juga orang kaya yang susah tidur di apartemen, tidur di hotel mewah, ya, berbintang 7 bukan bintang 5 lagi, tidak tidur. Pusing memegang kening melihat langit-langit hotel ke sana sini bawah. Akhirnya apa? Mencari hiburan, narkoba, minum-minuman keras karena dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi dengan cara dia mengonsumsi narkoba dia bahagia. Karena dia tidak mencapai kebahagiaan yang hakiki. Tetapi orang yang makan pagi habis sore, mencari makan sore habis pagi, kadang sehari makan, dia bahagia, nyenyak tidur. Bahkan orang pemulung sampah sudah dia ngais-ngais sampah, dapat dia mungkin makan roti 1 potong, ngantuk, dia tidur dekat karung dia. Itu tanda dia bahagia tadi. Jadi tidak bisa jaminan tolak ukur. Makasih mulia, tolak ukur seseorang itu bahagia itu kan hartanya. Ya, jadi kekayaan tidak menjamin orang bahagia. Banyak sekali orang yang di puncak karir juga mati bunuh diri. Ya, jadi dari sekarang kita sama-sama bermuhasabah. Dan kita yakin kita jangan putus asa. Kita yakin sekarang kita bersedih, besok kita bahagia. Kita yakin sekarang kita ini lagi sedang diuji Allah, besok lepas ujian ini bahagia lagi kita. Yakin kita suatu hari kita masuk surga Allah. Yakin suatu hari nanti Allah memberikan jalan dari segala apa yang kita upayakan, dari bismillah kita menjadi alhamdulillah. Ya. Jadi lingkungan juga mencetus orang itu bisa menjadi kufur nikmat dan syukur nikmat. Ya. Terus juga yang keempat dari makanan yang kita konsumsi. Ya, sumber makanan kita itu halal atau haram. Ya, lebih baik kita mengoreksi dulu sumber makanan yang kita makan, memberi anak istri kita itu dari haram atau halal.
Dan jangan mau kita kalau ditraktir orang kita tanya dulu sumber makannya itu. Dia tuh makan apa, kerjanya apa, dari suaminya kerja apa, harus tahu. Kalau suaminya kerjanya berjudi, jual-jual narkoba misalnya, terus suaminya mencari makan nipusan-nipusan terus dia istrinya traktir kita, ya itu juga hati-hati. Itu banyak bersumber dari sumber haram, ya. Jadi itu salah satu. Nah, hari ini Umi akan membahas kajian untuk kita hidup itu bahagia. Hidup itu bahagia bukan hanya di dunia saja kita stay bahagia, tetapi kita juga bahagia menuju akhirat. Di hadis Bukhari, ya, sudah pernah Umi bilang, diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim, ya. Ketahuilah bahwa dalam jasad ini itu ada di hati yang membuat kita bahagia. Kenapa hati orang sakit? Hati itu tidak sakit. Sebenarnya tolak ukur hati itu tidak sakit. Yang membuat otak kita itu hati sakit itu otak kita, pikiran kita selalu kotor, buruk sangka dengan orang. Ini nanti akan kita bahas. Kalau kotor rasa bentuk daging itu, kotorlah hati orang itu. Ya, jadi bagaimana cara kita bisa meraih bahagia? Penentu hidup seseorang itu bagaimana cara dia menutup matanya. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau orang pandai bersyukur, insya Allah dia ridho dengan segala qadar dari Allah, qadar dan qadar dia ridho, pasti dia akan menutup mata dengan rasa lapang hati dan dia ridho, insya Allah dia akan bermuara ke surga. Makasih yang sudah bagikan live Umi, ya. Nah, yang pertama tipsnya, ya, tips yang pertama supaya kita menjadi orang yang berbahagia, kita tidak jadi pembenci. Kita tidak jadi pembenci. Kalau kita jadi pembenci, kita menyiksa diri kita, sakit hati. Kita benci dengan seseorang, tetapi kita kepoi Facebook orang itu, kita kepoi TikTok orang itu. Bagaimana kita mau bahagia? Sementara orang kita benci itu tidak merasa dia itu kita benci, tapi kita selalu mengepoi, mengontrol, ya. Jakarta ke Gondang Ria, ya. Jadi apa itu, ada tuh lagunya. Kamu nggak bosan ngepoi hidup saya? Ada lagunya itu di TikTok sekarang, ya. Iya. Kata kalau benci ya sudah, nih kadang dia benci dengan kita tapi dia ngepoi, buka profil FB kita, lihat postingan kita terbakar, ya. Karena penyakit pembenci ini tidak ada obatnya selain hidayah dari Allah. Ya, tidak ada banyak uang bisa tidak beli. Nih ke dokter, ini obat saya ini benci, ada obat untuk menghilangkan benci? Tidak ada. Selain kelapangan hati, ya, selain yakin semua itu datang daripada Allah. Selamat pagi juga Bandi, ya, makasih yang sudah bagikan live Umi. Romsia, makasih Nali Zahra yang sudah yang follow Umi, ya, makasih ya nih, oke. Makanya dari itu hindarilah rasa benci supaya hati kita tenang, ya. Jangan hapuskan rasa benci itu supaya napas kita enak ditarik. Jangan sekali-sekali kita menjadi seorang yang membenci orang hanya karena dia lebih baik dari kita, hanya karena dia lebih kaya dari kita, hanya karena dia lebih sukses dari kita, hanya karena dia lebih bahagia dari kita, ya. Walaupun misalnya orang itu berbuat salah dan kita tetap kita doakan dia menjadi baik. Misal orang itu bergibah Umi, tapi aku tidak, jangan kita balas yang gibah. Walaupun kita mempunyai modal, mempunyai skill untuk membalas itu, mempunyai bahan untuk membalas gibahan dia lebih parah dari gibahan yang dia lontarkan untuk kita tidak membalas itu, ya. Karena kita tidak mempunyai hati yang menjadi hati pembenci. Kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, apabila betul apa yang digibahnya untukku, aku mohon maafkan aku. Tetapi jika tidak apa yang dituangkannya digibahnya untukku, tolong maafkan dia. Bersyukur ya Allah, engkau tidak jadikan aku seperti dia. Itu aja. Karena di surah Al-Hujurat ayat 10 dijelaskan, orang-orang beriman itu sesungguhnya kita ini bersaudara. Ya, sebab sesungguhnya orang-orang beriman itu kita ini bersaudara. Maka takutlah kita kepada Allah supaya kita mendapat rahmat Allah. Al-Hujurat ayat 12, ayat 10, Al-Hujurat ayat 12, jangan kita berburuk sangka, jangan kita mencari-cari keburukan orang, jangan kita tajassus, jangan kita mengunjung. Itu Al-Hujurat ayat 12. Di Al-Hujurat ayat 10 dijelaskan bahwa kita ini orang muslim semua bersaudara. Maka kita saling sayang menyayangi supaya kita mendapat rahmat dari Allah, ya. Benar kan? Yang ketiga adalah apa yang ketiga? Yang kedua, bukan ketiga. Tadi membenci. Yang kedua, jangan terlalu menjadi lawama, sakwa atau lawama.
mengeluh, berkeluh kesah. Sebentar kami ini tadi ada itu sebelum mati lampu tadi ada yang ya kami ini tidak punya apa-apa Umi, orangnya pas-pasan. Aduh, itu orang yang tanah orang yang selalu dimurka Allah, mengeluh, selalu berkeluh kesah. Aduh, sakit terus, kenapa ujian ini selalu datang kepadaku ya Allah, kenapa tidak orang aja ya Allah, dah habis-habis mengeluh. Allah sangat membenci. Kalau kita mau bahagia, kita yakin apa yang sudah mendatangi kita tidak pernah tertukar dengan takdir orang. Yang melewati kita mau takdir buruk, takdir baik, itu atas keinginan Allah. Allah tahu kita mampu. Dan kalau kita tidak menerima takdir Allah, baik itu buruk ataupun baik, kita menjadi orang yang kufur nikmat. Dan akhirnya kita menggali lubang, kita memasuki neraka Allah. Maka sampai hari ini jangan kita sering berkeluh kesah. Karena apa yang kita alami adalah sebuah proses takdir dari Allah untuk menjadikan kita lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih pintar. Maka perbanyaklah kita berdoa dengan Allah. Orang banyak diuji, tapi mereka silent. Ya, bukan kita saja diuji, Umi pun diuji, kalian semua diuji. Tetapi tidak menggembor-gembor lagi sayang dengan suami, bikin status, kaulah bintang, engkaulah, pokoknya segala kata-kata pujangga. Lagi sedang kelahi dengan suami, keluar binatang semua, membongkar aib suami, menyindir-nyindir suami. Ya, itu juga salah. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah kamu bersiap siaga. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah hingga kamu dijadikan orang yang selalu dijadikan orang yang beruntung. Al-Imran ayat 200. Allah telah berjanji untuk kita supaya kita bersabar. Allah akan memberikan pahala yang besar. Dan Allah melarang kita untuk berkeluh kesah. Bersabar juga untuk kita mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Maka hati kita tenang. Ya. Untuk kita bahagia, pertama tadi kita tidak menjadi pembenci, lapangkan hati. Ya, tidak sibuk kepo hidup orang. Tidak sih, karena obat penyakit hati, pembenci ini tidak ada obat di apotik. Di dokter manapun tidak ada. Kecuali hidayah dari Allah. Apalagi kita pembenci, lingkungan kita salah. Lingkungan yang ahli ghibah, tambahlah kita terjerumus ke dalam azab as-samun. Dalam neraka jahanam. Ya. Jadi di surat Al-Baqarah, kita sudah tahu di 201 bahwa kita ini setiap hari memohon kebahagiaan dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, minta bahagia dunia dan akhirat, dan juga minta masuk ke surga Allah, jauh dari azab neraka. Ya benar. Dan sesungguhnya kami berikan cobaan kepadamu, sedikit ketakutan, sedikit rasa lapar, sedikit kekurangan buah-buahan, dan berikanlah berita kepada orang-orang yang sabar. Itu juga di Al-Baqarah ayat 155. Dan Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, ingat tak di hadis Bukhari, ya, apabila aku memberi cobaan kepada hambaku dengan melenyapkan kedua perkara, aku yakin bahwa bersabar untuknya aku ganti dengan harta dan kebahagiaan yang hakiki. Dan barang siapa yang tidak menerima takdirku, yang tidak percaya atas ketetapanku, Allah menyuruh kita keluar dari bumi. Jadi barang siapa yang tidak bersabar ketika diuji, barang siapa yang tidak menerima ketetapan takdir Allah, Allah memerintahkan orang itu untuk keluar dari muka bumi. Mau tinggal di bumi mana? Mau tinggal di planet? Bisa hidup di planet, ya. Yang ketiga, untuk kita bahagia, hiduplah sesuai dengan apa kemampuan kita. Hiduplah dengan qadar kita. Tidak perlu kita meniru-tiru style orang lain kalau kita tidak mampu. Ini kadang kita pendek, gemuk, kita memakai gaun. Gaunnya lebar pula, kan tidak cocok. Ya, nggak bagus. Jadi, kalau kita sesuaikan dengan tubuh kita maksudnya. Ya, sesuai pakaian kita pakai. Kita melihat orang tinggi, langsing, memakai gaun panjang, dress, dia tinggi, langsing. Pantas dia pakai. Makasih ya, Leli Zuifa yang sudah memberikan gift Umi ya. Ini kita pendek. Oke lah pendek. Sudah pendek, badan kita juga tidak begitu kurus, juga tidak begitu gemuk, mungkin agak ini sudahlah pendek, kecil, pakai baju longres mah kayak Barbie tenggelam. Ya, jadi harus menyesuaikan ya. Hidup itu sederhana, dan hidup kita mempunyai waktu untuk kita melihat, oh pantas tidak apa yang kupakai.
Ya, kalau melihat orang pantas belum tentu pantas kita pakai. Ya belum tentu. Jadi kita harus berkaca ya, dari diri kita. Oh ini aku tidak pantasnya. Itu seperti itu maksudnya. Ya jadi kita hidup sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita memaksa diri kita keluar dari jati diri kita. Supaya kita terlihat bagus, kita melihat orang kita tiru gayanya atau kita meniru caranya. Itu juga salah. Pasti tidak bertahan lama karena terpaksa, bukan berdasarkan dari hati kita, ya. Ya benar sekali. Pada akhirnya kita juga akan lelah, ya. Dan juga untuk makanan minum kita jangan berlebih-lebihan. Makasih yang sudah memberikan Umi tap-tap layar, Masya Allah. Yang keempat, untuk kita bahagia apa lagi? Berprasangka baik. Berprasangka baik, husnuzon dengan Allah dan dengan makhluk. Selalu berpikiran positif. Orang yang selalu berpikiran positif ini lapang dadanya. Orang yang selalu berpikiran positif ini lembut hatinya, ya. Kalau dia ditimpa musibah, dia tenang. Karena dia yakin setiap persoalan yang datang, yang dia rasakan, ini akan memberi dia kekuatan, akan menambah keimanannya dia, dan juga dia akan kuat. Yang dulu dia takut jadi berani. Selalu berprasangka baik. Bukan marah dengan Allah, ya Allah aku terus, ya Allah kapan lah terhindar lagi dari ujian. Ini gara-gara dia, gara-gara si B, si C. Marah dengan orang. Makanya di surah Al-Hujarat ayat 12 itu dilarang kita berprasangka. Selalu membangun pola pikir positif sehingga imun kita pun keluar auranya positif. Ya, karena kita diuji ini bukan hanya kita. Semua orang diuji, tetapi ada beda-beda. Ada yang menerima dengan tenang, ada yang sibuk menulis status, ada sibuk bercerita ke sana sini. Ya, karena Allah juga berfirman di surat 286. Allah tidak pernah membebani seseorang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Ya. Itu sudah dijelaskan di surah Al-Baqarah. Jadi Allah memberikan kita ujian karena sesuai kita mampu. Allah tahu kita mampu, Allah tahu kita kuat. Ya. Jadi kita harus terus berprasangka baik dengan Allah dan dengan orang-orang. Ini kadang orang lewat tidak mau negur kita, sombong betul, barulah beli mobil baru. Ada sombong barulah naik pangkat. Bukan berarti dia sombong. Ambil kesimpulan, mungkin dia tidak menegur karena mau buru-buru, karena ada problem, ya. Yang kelima, selain berprasangka baik, kita juga harus tersenyum dalam keadaan apapun. Nah, kalau kita muslimah jangan setiap ada lagi, Pak. Jangan pula seperti itu, tersenyum. Ya, tersenyum maksudnya selalu menebar senyuman kepada para ukhti, para muslimah, ya. Mau susah, senang, tetap kita tersenyum, ya. Karena senyum di depan saudaramu adalah sedekah. Itu Rasul pernah sedekah untuk kita senyum melintas, kita di masjid lain senyum. Assalamualaikum, baca selawat, dapat kita pahala, ya. Yang keenam, selalu kita memberi. Umi bagaimana mau memberi, Mi? Hidup saya bersusah. Bukan memberi, bukan berarti mau sedekahkan harta saja. Macam Umi juga tidak banyak harta, tapi Umi dengan tidak banyak harta, tetapi Umi memberi suatu cerita kebaikan, memberi suatu ilmu, tip. Bukan berarti Umi lebih pintar. Karena kalau kita ini rajin memberi ilmu, memberi contoh misalnya, bukan berarti kita tidak mau dinasihat. Kita juga, Umi juga perlu nasihati. Ya, jadi kita rajin memberi, kita juga rajin menerima. Take and give, ya. Dan kita kalau ada uang, kita banyak-banyak bersedekah. Ya, memberikan kelebihan harta kita ini sedekah untuk orang yang lebih membutuhkan. Oke, sampai sini pertanyaan. Untuk kita mencapai hidup bahagia tadi terakhir memberi, ya. Nah, itu baru 6. Yang ketujuh, berdoa tanpa pernah lelah. Berdoa terus, ya Allah Tuhanku, aku yakin ya Allah, ampunkan aku, maafkan kita. Berdoa tanpa pernah lelah. Dan yakin setiap doa, salah satu doa kita tuh akan diijabah Allah. Atau semua doa kita akan diijabah Allah. Dan kita yakin juga setiap doa-doa yang tidak diijabah Allah, Allah ganti dengan sebuah pahala. Jangan lelah dan jangan bosan mengangkat tangan ini berdoa, ya Allah Tuhanku ampunkan aku, berilah bala untuk dia, berilah azab. Salah. Doa baik akan ada malaikat yang mengaminkan, berikan kebaikan yang sama. Doa jahat berikan keburukan yang sama. Jadi kalau kita doakan kebaikan, walaupun orang itu adalah musuh kita, tetap doakan kebaikan.
Jangan lelah dan jangan pernah bosan dalam mendoakan kebaikan untuk sahabat, teman kita. Ya, karena untuk kebaikan itu Allah akan mengirim malaikat rahmat untuk mendoakan pula kebaikan untuk kita. Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuan orang itu, dan maka Allah akan memberikan kebaikan pula pada dirinya. Sorry be Umi, dia jahat, masa aku doain? Ini kalau cepatlah mati, mampuslah, berilah azab. Terus nanti kalau orang yang dia benci itu dapat masalah, dapat sakit, syukurlah itu azab, balasan Tuhan. Dibilang balasan dia. Padahal belum tentu itu balasan dia. Ini kebanyakan orang ketika orang itu jatuh bangkrut, syukurlah karma. Mana ada karma dalam Islam? Coba di ayat berapa ada tulisan karma? Coba di hadis mana ada karma? Tidak ada. Yang orang ngomong, orang muslim ngomong karma itu bukan orang muslim, orang Hindu. Ada karma. Buddha ada karma. Kalau Islam tidak ada, di Al-Quran tidak ada tulisan karma. Ya, di hadis-hadis sahih mana tidak ada tulisan kan, tapi ada balasan dari Allah. Makasih Nabilah ya. Makanya kita berdoa, mendoakan orang yang kita sayang dengan tulus, maka Allah akan memberikan kebaikan juga, ya. Yang ke-8, untuk kita bahagia, bersihkan diri tidak mempunyai penyakit hati, iri dan dengki, ya. Jangan iri dan dengki dengan kejayaan orang, dengan pangkat orang, dengan titel orang, dengan kecantikan orang, kesuksesan orang juga yang membuatkan orang bahagia. Ini SMS. Ketika melihat orang yang dia benci itu sakit, dapat musibah, artinya senang. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Inilah dia mengotori hatinya, menjadi dirinya sulit bahagia. Iri hati. Penyakit iri hati ini tidak sama nanti ketika di yaumil kiamah akan dibariskan dengan rombongan orang kafir. Karena dia mah tidak ada membawa pahala. Orang yang mempunyai penyakit hati ini, pahala yang dia upayakan, amalan dia upayakan di atas dunia, mau amalan hajinya, mau amalan umrohnya, sadakonya, qiyamnya, ya, amalan sunnah-sunnah wajib dan lainnya akan habis karena dia menjadi seorang yang pembenci. Auzubillah ya. Makasih Supri Indah yang sudah follow Umi ya. Jangan iri. Dan penyakit iri dengki ini tidak ada obatnya di apotik manapun. Dan orang yang punya penyakit hati ini bukan hanya orang-orang laki-laki juga punya penyakit hati. Ya, punya penyakit hati. Jadi janganlah kita menanamkan rasa iri dengki karena kesuksesan, karena kejayaan, karena kepopuleran orang, ya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah pernah berkata, janganlah kalian saling mendengki. Ya, janganlah kalian saling najasus. Apa tuh? Tajasus, mencari-cari. Dan janganlah kalian saling mendengki, saling membenci, saling tajasus, dan saling membelakangi, dan hendaklah kalian hamba-hambamu ya dekat dengan Allah. Ya, itu dilarang oleh Rasulullah. Sudah, yang ke-9, mudah memaafkan. Orang yang mudah memaafkan ini sangat bahagia loh, ya. Dia sebentar sakit hati, maafkan, astagfirullahaladzim, aku maafkan ya Allah. Mungkin dia dalam kehilapan ya Allah, tenang hati dia. Tetapi ada orang maafkan dia, sorry, aku kemarin tuh ketemu dia maafkan itu karena terpaksa aja Umi. Sebenarnya belum hati aku nih Umi. Bagaimana mau dapat surga? Memaafkan tidak secara ikhlas, malah merasa dirinya itu tetaplah baik. Sementara orang yang lebih dulu minta maaf belum tentu dia salah. Orang yang lebih dulu minta maaf, memuliakan dirinya untuk minta maaf dulu, berarti dia tingkat keimanannya lebih tebal. Ya, ini banyak orang merasa malas untuk memaafkan orang, merasa nggak mau, sampai mati tidak aku maafkan Umi. Sumpah Umi. Akhirnya apa? Menjadi sempit hatinya. Bagaimana dia mau bahagia? Melihat membenci orang, minta memaafkan orang, setiap melihat postingan orang yang dia benci, sakit hati, menggigil badannya. Ya, panas. Dia benci dengan orang, tetapi dia sering buka TikTok orang itu. Sering dia buka Instagram orang itu. Sering dia buka FB. Dia benci. Ini benci apa? Ngefans. Berarti dia ngefans dengan kita. Jadi dia sulit untuk bahagia. Karena waktunya dihabiskan untuk mengontrol hidup orang yang dia benci. Dia lupa bahagia. Dia lupa kadang itu dengan diri dia. Karena keasikan memegang handphone, mengontrol postingan-postingan orang yang dia benci. Bina'udzubillah, dia menzalimi diri dia sendiri, ya. Benar sekali. Karena kalau kita sudah berhati lapang, ketika kita sudah memaafkan orang, hati kita ini tenang, lega betul. Luas betul hati kita.
sudah memaafkan orang. Kalau orang yang sudah diberikan Allah hidayah, ketika orang minta maaf, oh ya minta maaf ya, ya samalah aku juga ya minta maaf ya lahir batin ya, langsung ngomong kayak gitu. Menyadari juga kesalahan dia, bukan berarti orang yang dulu minta maaf dengan dia itu dia salah, tidak. Ya, makanya sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Ya, yang terakhir adalah menghindari permusuhan. Ya. Jangan mencari-cari lawan untuk beradu argumen. Ya, makanya hindari pergaulan-pergaulan yang buruk. Kalau kita tahu teman kita itu hobi bohong, ya sudah kita batasin. Kalau kita tahu teman kita ahli ghibah, batasi pergaulan kita. Ya, oke, makasih sudah bersama Maret, sudah follow Umi ya. Makasih sudah follow Umi. Sampai di sini ada pertanyaan tidak tentang tips hidup bahagia? Sampai di sini ada pertanyaan tidak, bagaimana cara kita menggapai kebahagiaan hidup? Kan sudah Umi jelaskan ya. Boleh, sekarang Umi menunggu pertanyaan. Tuh, Umi minum dulu ya. Bismillah. Boleh Umi tunggu pertanyaan. Jadi gampang untuk hidup bahagia, jangan sibuk kepoin hidup orang. Jangan sibuk membandingkan. Allahu Akbar. Masuk Pak Eko. Tunggu ya. Jatuh itunya, sini aja. Jatuh besti. Bagaimana cara ciptakan kebahagiaan Umi? Ini David ya. Ciptakan bahagia dari sudah Umi bilang. Selalu banyak bersyukur ya. Dan kita bahagia, jangan kita minta dengan orang. Kalau kita bergantung sama mau bergantung sama suamiku lah yang bisa membahagiakanku, belum tahu. Atau anakku lah, belum tahu. Kita bisa membuat kebahagiaan itu dari dalam diri kita sendiri. Dengan banyak bersyukur. Dengan banyak kita membandingkan proses takdir kita sendiri. Ya, jadi kita akan bahagia. Kalau kita bergantung sama makhluk, kita pasti akan kecewa. Tetapi kalau kita bergantung hanya kepada Allah, maka kita akan bahagia. Nah, kalau dalam mencari kebahagiaan, kalau kita banyak muhasabah, banyak bersyukur, ya Allah, aku ini sudah dihidupkan, umur sudah tua masih hidup, bahagia. Ya Allah, aku ini sedang diuji ekonomi, ya Allah, tapi aku masih bisa makan, ya Allah. Walaupun seadanya, bahagia kita. Kalau kita melihat proses hidup orang yang di bawah kita. Ya David ya? Ya. Dan kita juga untuk mencapai kebahagiaan itu bukan hanya di dunia saja. Karena tujuan kita ini diciptakan, yaitu untuk menyembah Allah, untuk mencari ridho Allah. Ingat tujuan hidup kita apa? Supaya kita bahagia. Ini sekarang ini lagi susah nih ya David misalnya. Tapi aku yakin ya Allah satu saat engkau beri aku kebahagiaan. Ya. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, selalulah kita mengingat Allah, pasti kita bahagia. Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan, insya Allah. Lalu kuncinya apa Umi? Ya kuncinya bahagia itu adalah menerima atas ketetapan Allah. Ya, menerima atas kadar dari Allah. Bahwa yakin bahwa segala Allah berikan memang kita pantas untuk menerima. Hilangi keluhan. Ya, makasih ya sama-sama David. Jangan banyak mengeluh ya David ya. Yakin sekali bahwa kalau kita sedang ada down di bawah, bukan hanya kita saja ya. Kita kadang merasa sendiri, tapi kalau kita ingat ada Allah dekat kita, kembali ke Allah. Misal nih, lagi sedang sedih ya, David sedang sedih misalnya karena tidak ada masalah. Merasa sendiri, kadang-kadang kita merasa kita muhasabah. Aku tidak sendiri ya Allah, aku yakin ada Engkau dekatku ya Allah. Kembalikan kita ambil wudhu, sholat taubat. Karena sholat taubat itu tidak ada waktunya. Sholat taubat itu 24 jam Allah berikan kesempatan untuk kita. Duduklah kita berlama-lama di sejadah. Ketika hati kita resah, ketika hati kita gelisah, duduklah kita, bukalah aib kita dengan Allah. Jangan kita mencari teman untuk bercurhat, salah ya. Ini kebanyakan ibu-ibu. Ada masalah cari teman untuk curhat. Ada masalah cari media sosial untuk ngetik postingan. Biar orang baca, biar orang kasihan, biar orang sedih. Apa betul itu salah? Wanita yang muslimah, beriman, laki-laki muslim, ketika dia tanda ketakwaan dia, ketika dia ada masalah, dia tidak sibuk mencari perhatian makhluk. Dia sibuk mencari perhatian Allah. Dia sibuk dia nulis status, biar orang kasihan, biar orang simpati. Aduh, orang muak, muntah orang.
Karena kita terus menulis status galau kita. Sekali kita bahagia, tulis status. Pas galau, pas lagi sedih, tulis status. Apa muak orang? Itu zaman-zaman kuno. Zaman sekarang enak buka TikTok, lihat orang joget-joget, nyanyi, ketawa-ketawa, lucu-lucu, itu lebih bahagia kita. Jujur Umi, kalau kita sedang asik ya, kita sedang ada pekerjaan, sudah selesai pekerjaan, Umi memang buka TikTok. Umi lihat nanti yang ada yang lady apa namanya laki-laki jadi-jadian itu kan, yang ada laki-laki itu kan lucu-lucu itu kalau dia nyanyi. Umi suka ketawa. Umi bahagia juga dengan cara buka scroll TikTok orang yang lucu-lucu. Gampang kan bahagia? Atau kalian lihat TikTok Umi yang lucu, bisa juga kalian bahagia. Ya, jangan lupa di love ya, diputar lagi. Bahagia. Kadang Umi melihat TikTok Umi yang bikin piti lucu pun Umi bisa tertawa sendiri. Karena Umi tidak nyangka kok Umi bisa seperti itu. Ya, kok Umi bisa sih berkarakter seperti itu. Bahagia Umi. Hanya kecil yang membuat Umi bahagia. Oke? Nah, ya, jadi jangan kalau kita tidak bahagia kan karena kita iri dengki dengan orang. Melihat orang pintar sakit hati. Melihat orang bahagia kita sakit hati. Ya. Jadi bagaimana cara mendapat kebahagiaan itu dalam Islam adalah berpedoman selalu bersyukur, ya. Selalu bersyukur, mengenal Tuhan kita, ikhlas dan tawakal. Pasti kita bahagia. Bersyukur yang paling penting. Ya, memelihara rasa syukur bahwa kita dihidupkan ini memang untuk Allah uji. Ikhlas dalam menjalani segala step by step proses takdir kita. Selalu berbuat baik. Jangan kalau orang jahat kita balas jahat, jangan. Doa apakah Umi yang dapat membuat hidup bahagia dunia akhir? Itu tadi sudah. Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan baik di dunia dan akhirat. Dan lindungilah kami dari azab api neraka. Itu saja doanya. Mudah kan? Pasti bisa semua. Orang sedang tawaf saja baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu saja dibaca. Umi bagaimana cara hidup tanpa beban? Semua orang itu memang banyak beban. Ya, ada beban hidup, karena beban cucian, beban nak nyapu rumah, beban nak masak, beban mau ngurus kucing ada. Tetapi kalau kita mahabbah, mencintai pekerjaan kita, mencintai keluarga kita, tidak ada rasa lelah. Selalu tersenyum, selalu exercise, olahraga di rumah. Olahraga bisa membongkar kembang, bunga bisa jadi olahraga. Tidurnya cukup, ya. Terus konsumsi air putihnya cukup. Ya. Terus apa? Berikan doa, pujian pada diri kita sendiri. Jangan kita terlalu berlarut dan kesedihan. Ya Allah, putus asa nanti, ya. Karena kita tidak sendirian, Umi bilang. Walaupun kita jatinya kita ini sendiri, Umi sekarang sendiri, tapi ada Allah. Ya. Ya, sesekali boleh kita break ya, pegang HP, break kita. Sekali boleh pegang HP, buka TikTok, lihat scroll lucu. Ketawa, bahagia, ya. Bisa saja sesekali break dari media sosial, bisa. Ya. Kalau saya curhat kepada orang mumpuni dalam bidangnya, apakah itu boleh, Umi? Boleh, ya, minta pendapat namanya, ya. Itu tadi ya cara Umi kebahagiaan seperti apa yang dijamin agama. Ya, kebahagiaan itu apa? Istri mempunyai istri yang soleha, itu bahagia sekali seorang suami. Seorang istri juga mempunyai suami yang soleh, juga bahagia sekali seorang istri. Ya, suami yang bahagia itu adalah suami ketika mempunyai istri yang lemah lembut, yang soleha, yang patuh dengan dia, ya. Mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha, mempunyai teman-teman yang saling mengingatkan dan kebaikan, ya. Itu yang membuat orang juga bahagia, ya. Umi, bagaimana cara kita merasa cukup? Kita merasa cukup. Kadang kita punya uang dikit cukup, punya uang banyak tidak cukup. Ya, jadi kita merasa cukup, banyak-banyak bersyukur, move on dari segala yang bisa kita ubah. Yang dulu kita sering ke sana ke sini, move on. Oh, sudah tidak pantas lagi. Tidak lagi ada waktu seperti itu. Ya. Hilangkan nafsu. Allahumma ini min sururi nafsi. Allahumma ini min syarih nafsi. Ya. Hilangkan ambisi-ambisi kita, nafsu-nafsu kita untuk yang seperti dulu lagi. Ya. Terus menghargai diri sendiri. Hargai diri sendiri, terus selalu bersyukur dengan apa yang kita dapat. Ya.
Benar sekali. Terus hindari untuk berhalu, menghayal. Pengen seperti dia, pengen seperti dia, pengen punya itu, hindarin itu. Kalau kita sering membandingkan kehidupan kita dengan orang yang lebih tinggi di atas kita, kita tidak akan bisa mencapai bahagia. Tetapi kalau kita hidup sekarang kita kasihan orang itu makan cuma sehari sekali. Oh dia pakai motor, beruntung aku punya mobil walaupun jelek-jelek. Pasti kita bahagia. Tapi kalau kita bandingkan, orang itu HP iPhone 14, aku masih HP jadul, mana bahagia? Bahagia. Ya, jadi banyak-banyak membandingkan diri kita bukan dengan level di atas kita, tetapi bandingkanlah ke diri kita dengan level ketaatan imannya di atas kita boleh. Tetapi dalam segi ekonomi, dalam segi dunia, jangan bandingkan diri kita dengan orang-orang high class, high level di atas kita. Ya. Umi, apa tujuan kita hidup di dunia ini? Ya, untuk tujuan kita beribadah, mencari keridhaan Allah, itu tujuan kita. Umi, siapa paling bahagia? Orang yang paling bahagia orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua adalah orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang pandai bersyukur. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Umi mau jemput dulu, ada yang Umi mau kerjakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin Umi tutup sampai sini. Besok mungkin insya Allah Umi lanjut lagi tentang kebahagiaan ini ya, dengan kita lanjutkan lagi. Kita baca doa tibil kulub dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina. Makasih ya. Muhammadin tibil kulubi. Ya, karena siang ini juga Umi ada urusan. Jadi memang harus Umi selesaikan pagi ini segala urusan Umi ya. Wa dawaiha wa afiyatil abda ni wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi salim. Oke, tidak bisa bergabung acu. Masya Allah ya, sampai di sini dulu kita membaca doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, alhamdulillah hari ini telah Engkau sempatkan lagi kami untuk bertemu di room ini walaupun tadi mati lampu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami keberkahan rezeki kami hari ini ya Allah. Luaskanlah rezeki kami ya Allah, permudahkanlah jalan rezeki kami ya Allah. Ketika masih sulit ya Allah, mudahkanlah rezeki kami ya Allah. Dan ketika masih Engkau tutup, bukakanlah ya Allah. Ketika masih di atas langit Engkau tahan, lepaskan ya Allah, turunkanlah ya Allah. Ketika masih dalam perut bumi, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari orang-orang yang selalu berbuat jahat kepada kami. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang zalim. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang selalu berpikiran negatif ya Allah. Tetapi ya Allah, dekatkanlah kami dengan orang-orang yang selalu berpikiran positif. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang selalu membawa keridhaan-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, jika waktu kami telah habis, jika saat kami pulang ya Allah, jika Engkau ingin memanggil kami, panggillah kami dalam keadaan kami sedang bersujud, dalam keadaan kami sedang sayang-sayang, dan dalam keadaan kami sedang mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, walaupun jarak kami yang berjauhan, walaupun tempat kami yang berbeda-beda ya Allah, tetapi ya Allah, walaupun kami tidak bisa bertemu di atas dunia ini karena tempat dan jarak kami yang berbeda-beda ya Allah, tetapi pertemukanlah kami di surga-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkanlah teman kami yang sedang terbaring sakit saat ini ya Allah. Panjangkanlah umur mereka ya Allah, berilah mereka kesabaran dan kekuatan. Allahumma inni nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wa alafa hindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnul khotimah. Amin. Sampai di sini dulu ya. Jika ada kesalahan, Umi sebagai host mohon maaf. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi masih dengan tema mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching me. Masya Allah, makasih ya yang untuk di Facebook, yang untuk di TikTok juga terima kasih atas tap-tap layarnya. Oke, sampai di sini dulu. Oke, assalamualaikum.